Pada era Majapahit, celengan karakter binatang sudah banyak dibuat, mulai dari karakter babi hingga gajah. Karena pada masa itu, masyarakat sudah mahir memproduksi gerabah. Tidak hanya uang kepeng, bisa jadi ada, kalau dulu itu ada masma atau pira, itu dan bentuknya kecil-kecil gitu. Kecil-kecil, kalau lubangnya kecil mungkin bisa masuk. Tim ekskavasi situs Klintirejo di Mojokerto mendapati sejumlah temuan lepas. Arkeolog menemukan artefak celengan babi di bagian tengah situs. Hanya saja, benda kuno peninggalan era Majapahit itu ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Artefak celengan babi berbahan gerabah itu berukuran relatif kecil, panjang sekitar 18 cm dan lebar 12 cm. Benda cagar budaya itu terbagi menjadi 9 keping. Meski telah pecah, karakter celengan babi itu masih bisa dikenali. Dilengkapi 4 kaki, hidung, sepasang mata, dan ekor yang sekaligus sebagai lubang penyimpanan masih terlihat jelas. Hingga saat ini kita masih melihat yang di sisi timur itu di lapangan ada struktur yang memanjang dari timur ke barat. Itu juga kondisinya masih sebagian masih bagus ya. Di sudutan timur laut juga kita temukan adanya struktur yang melebar, itu yang kita duga juga sebagai sudut yang bersambung dengan struktur yang mengarah utara selatan dari sisi yang ditemukan tahun lalu, yang kita duga itu merupakan salah satu bagian dari gapura, indikasi gapura, yang kemungkinan itu juga menuju ke arah utama, yaitu di Candi Tribuana, di Yoni Tribuana. Sementara yang sisi tengah, yaitu yang sisi sisi yang ada sudutan, ini juga kita temukan progresnya semakin melebar, semakin jelas juga. Jadi ada struktur menyudut, lalu kemudian juga ada kemungkinan sayap. Jadi kemungkinan sayap yang di arah selatan. Ini dugaan kita juga di depan yang sebelah timur ada bentuk yang kemungkinan sama dengan ini. Tapi ini menjadikan harapan kita di beberapa hari ke depan kita gali untuk melihat hipotesis kita benar apa enggak terkait dengan bentuk yang sama di sebelah barat ini. Lalu yang sebelah barat, ujung barat, kita juga tetap melakukan ekskavasi, memperdalam, karena di sana indikasinya struktur yang bagian atas telah mengalami kerusakan, tapi ternyata di bagian bawah itu masih ada struktur. Dan kemudian kita sempat menduga bahwa ada beda masa pengerjaan karena layer tanahnya berbeda, tapi ketika kita perdalam lagi ternyata struktur itu masih menjadi struktur yang sama dengan bagian atas. Hanya saja kemungkinan memang faktor pengerusakan di masa lalu ya. Jadi di bagian atas itu dirusak, lalu kemudian di bagian sampingnya itu seperti melakukan penggerongan itu semua, sehingga nampaknya struktur yang atas masih utuh tapi yang tengah hilang gitu. Itu indikasi kita hingga minggu kedua ini.
ini kan berupa struktur sudutan dan melebar. Apakah ini bisa dikatakan pembatas antara ruang sana sama ruang sini atau gimana, Pak? Kita belum melihat adanya batas ya, karena itu tadi struktur yang hingga hari Minggu kedua ini kita lakukan belum bisa mengarah di mana batas-batas itu berada. Tetap kita cari terkait dengan kenapa ada seperti itu pun juga kita cari, karena secara denah juga belum kita temukan, masih berupa sudutan, kemudian di kanan kiri sudutan itu ada sayap gitu ya, itu juga belum kita lakukan pendalaman lagi, tapi kita progreskan nanti ke depan semoga bisa ketemu apa sih bentuknya. Cuma yang di sini kita lihat memang tampak dari barat. Kalau kita duga memang pintu gerbangnya ada di barat, itu jelas ada struktur yang sistemnya jelas satu posot, yang kemudian dengan bata-bata dengan ketebalan yang lebih kecil dibandingkan bentuk struktur lain, tatanan bata yang lain gitu, yang lainnya tebal, dia ada tatanan yang posot dan tipis. Itu juga membentuk sebuah profil yang kemudian ada profil rata, kemudian ada profil lengkung, itu cukup menarik kalau tampak barat. Tapi kalau tampak tampak timur, dia menggunakan sistem yang kayak masih berspesi gitu. Ya, bisa jadi memang dia memang tampak dari barat ya, karena konstruksi pengerjaannya kosong. Ada profil hiasannya, Mas? Belum kita temukan ada hiasan, tapi yang jelas ada bentukan yang melengkung. Jadi ada 3 bata, dia dibentuk melengkung, berbeda dengan struktur ada profil yang rata lalu kemudian melengkung begitu. Berarti sisi sini sisi dalam berarti kita tahu itu Ya kita asumsikan demikian, karena yang tampak rapi adalah di sisi barat. Jadi dia dengan sistem posot, sementara yang dibaliknya di sisi timur dia menawarkan konstruksi yang spesi. Terkait celengan mungkin Mas bisa dijelaskan. Celengan babi ini, celengan hewan ini memang informasi dari juru pelihara Warung Salim ini memang temuan lama yang ada di sudut timur laut dekat di sana ada sumur bata lengkung ya. Waktu membersihkan tahun 2012-an itu menemukan, lalu kemudian diamankan, dipindah di sini. Nah, beliaunya lupa, tapi niatnya niat mengamankan hingga lupa, kemudian kita ekskavasi ternyata nemu di situ. Dia masih ingat betul. Kalau fungsinya sendiri, Mas? Kalau bentuk semacam itu umum biasanya sebagai celengannya, biasanya disebut igiping gitu. Celengan berbentuk babi. Tidak hanya babi, ada juga gajah gitu. Apakah itu buat kayak menyimpan perhiasan atau uang atau Ada beberapa konteks yang ditemukan dalam bentuk. Kenapa dikatakan celengan? Karena dulu waktu ekskavasi yang terdahulu di lokasi di situs Trawulan itu ada yang berkonteks dengan temuan uang. Mas melihat bentuknya bulat, apakah itu sama dengan yang ditemukan Muhammad Yamin sehingga menginspirasi nama seorang Gajah Mada atau bentuk rupa Gajah Mada? Kalau melihat bentuk celengannya tadi beda dong. Kalau Gajah Mada itu kan figurin wajah ya, kalau ini kan babi, jadi beda banget bentuknya dan fungsinya itu mungkin beda juga. Mas, tadi kan ditemukan di sisi barat laut ya Mas ya, celengan itu sendiri. Nah, diartikan itu adanya celengan itu memang untuk di tempat-tempat suci atau pemukiman atau malah apa? Kalau yang selama ini kita temukan ya di pemukiman, di area pemukiman yang selama ini penelitian lakukan, dan hasilnya kebanyakan di pemukiman. Sementara kalau kenapa ditemukan di sumuran, karena waktu itu menurut informasi juru peliharanya dia ditemukan di dalam sumur. Jadi memang kemungkinan ya sudah tertransformasi ya. Artinya dipindahkan atau mungkin dibuang di dalam sumur itu. Dengan dimensi yang sekian Mas, apa artinya kapasitas dari celengan sendiri terbatas berarti Mas? Saya sendiri belum pernah mengetahui konteks ketika ditemukan dalam rangkaian temuan uangnya yang ada di dalam celengan itu. Tapi kalau melihat dari lubangnya kemungkinan ya bisa jadi tidak hanya uang kepeng, bisa jadi ada, kalau dulu itu ada masma atau pira itu, dan bentuknya kecil-kecil begitu. Kecil-kecil, kalau lubangnya kecil mungkin bisa masuk gitu.
artinya bisa menyimpan barang-barang berharga lah. Bukan hanya uang berarti. Ya uang itu dulu uang. Jadi uang dalam bentuk seperti butiran-butiran jagung sebesar seperti itu. Dia disebut ma atau pirak, di beberapa prasasti juga disebutkan ada. Bisa jadi untuk menyimpan itu. Pada era Majapahit, celengan karakter binatang sudah banyak dibuat, mulai dari karakter babi hingga gajah. Karena pada masa itu, masyarakat sudah mahir memproduksi gerabah. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan celengan pada umumnya, yakni untuk menyimpan uang alias menabung. Soal kapasitas, meski berukuran relatif kecil, hal itu sesuai ukuran dengan mata uang saat itu yang juga berukuran kecil. Uang era Majapahit itu disebut ma, yang berbahan emas atau perak. Bentuknya kecil seperti butiran jagung. Meski begitu, artefak yang ditemukan di kawasan situs berangka tahun 1294 Saka atau 1370 Masehi itu bukan kali pertama kali ditemukan. Sebelumnya, celengan babi kuno itu sudah ditemukan juru pelihara situs Klinterjo pada tahun 2012 silam, tepatnya di dasar salah satu sumur kuno di sisi barat Laut Situs. Tapi jalannya sih lapangan ini. Apa